Pak Ede aja yang menceramahi mereka. Pak Ede kata kalau Ceramah siapa nih? ceramah umat Islam yang buka barsal di katedral gitu. Jadi akhirnya kemudian saya pidato di katedral. Begitu lihat, Pak Ede kok pidato di katedral, kan mimbarnya mimbar katedral, tapi bukan mimbar Ini di dalam gereja ya? di dalam katedral gereja, tapi di hall di mana orang di situ juga selalu menjadi public area gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaroni Channel. Kali ini kita mengundang Profesor Dede Rosada, mantan Rektor UIN Jakarta. Ini yang kali kedua kita akan membicarakan hal-hal yang menarik lah. Dan tidak banyak orang ketahui ternyata Prof. Dede ini setelah tidak lagi menjabat rektor, aktif di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi DKI Jakarta ya. Betul. 2019 sampai sekarang. Nah, ini kita ingin menggali pengalaman beliau, apa aja yang dilakukan di FKUB di Jakarta. Selamat sore Kak Dede. Selamat sore Jajang. Apa persisnya yang dilakukan FKUB Jakarta ini? Sebenarnya forum kerukunan itu merupakan instrumen dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi para pendiri bangsa waktu itu, baik yang Muslim, yang Kristen, yang nasionalis, ya, nasionalis juga, semua sepakat bahwa bangsa ini tidak akan monoagama, tapi semua agama yang ikut terlibat dalam mendirikan bangsa mari bersama-sama. Maka muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika atau sebagai semboyan bangsa, yang sebenarnya dikutip dari kerajaan sebelum Indonesia merdeka lah kan. Dari imputan tular kan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Tapi prinsipnya bahwa Indonesia ini diversity. Dilihat dari segi penganut agamanya. Dan ada 6 agama yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 PNPS itu yang memang sebagai agama yang negara memang mengakui dan memfasilitasi. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan luar biasanya berdasarkan undang-undang PNPS itu dan juga berdasarkan berbagai regulasi yang ada ya, terlihat betul bahwa Indonesia itu sebuah negara yang bukan negara agama, tetapi negara ngurus agama gitu, agama diurus oleh negara. Bahkan untuk Islam itu kan mulai sholat, dari mulai waktu sholat sampai kepada rumah ibadah itu masjid, sampai kepada puasa, sampai zakat, sampai haji kan negara hadir. Artinya seluruh umat Islam itu ketika melaksanakan rukun Islamnya ya negara memfasilitasi. Hadir, dan itu APBN masuk ke situ gitu loh. APBN. Nah, sebenarnya itulah salah satu keunikan dan mungkin salah satu distingsi dari negara-negara lain bahwa Indonesia itu ya negara hadir untuk ngurusin kehidupan beragama umatnya. Nah, lalu kemudian tadi itu Bhinneka Tunggal Ika itu kita bersama-sama dan itu sebagai satu bangsa yang satu itu, sebagai bangsa yang satu, tujuan untuk membangun masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, dan untuk itu maka mereka harus bersama-sama berkolaborasi, berkolaborasi satu sama lain sebagai sesama sebangsa atau saudara sebangsa untuk membangun bangsa ini. Dan untuk itulah maka perlu ada forum kerukunan umat beragama sebagai wadah yang sebenarnya wadah itu lebih emergensinya jika ada indikasi-indikasi konflik, maka kami hadir bersama. Jadi kalau ada indikasi-indikasi misunderstanding antar umat beragama, maka forum ini hadir karena forum ini nama-namanya ada di situ. Saya sendiri di FKUB itu mewakili MUI. Karena saya kan sebagai pengurus MUI, salah satu pengurus harian MUI,
Lalu kemudian MUI itu harus ada wakil di forum kerukunan, maka kemudian MUI itu memilih siapa yang paling senior, maka terpilihlah saya. Dan karena saya ada di situ dan berdasarkan Pergub 82 itu tahun 2012 bahwa komposisi keanggotaannya kan ada 21, 11 itu umat Islam. Jadi lebih banyak. Jadi kita itu lebih banyak. Nah, sehingga kemudian yang menjadi ketua itu umat Islam. Dan hari ini adalah saya. Gitu. Dipilih oleh teman-teman semuanya memilih saya untuk menjadi ketua FKUB. Nah, apa yang dikerjakan di forum kerukunan itu yang tadi itu bagaimana kalau ada indikasi-indikasi misunderstanding, miskomunikasi, kita hadir. Kita mengkomunikasikan, kita memediasi, lalu sampai ke dalam sampai terbentuk mutual understanding, sehingga kemudian konflik bisa kita antisipasi dan bisa kita redam. Terus yang kedua, yang paling pokok adalah yang sering kali sensitif di masyarakat itu selalu pembangunan rumah ibadah. Jadi ketika orang akan membangun rumah ibadah itu kan harus ada izin IMB dari Pemda. IMB, pertama IMB ya? IMB, dari Pemda. Dari Pemda. Tapi Pemda itu menunggu rekomendasi kita, FKUB. Kenapa? Karena FKUB harus mengakses benarkah di situ ada jamaat yang memang memerlukan rumah ibadah itu. Nah, diperlukanlah ada 90 pemakai, 90 orang pemakai. Minimal 90 orang pemakai. Tapi pemakai itu boleh di kelurahan di mana rumah ibadah itu berada. Kalau nggak cukup boleh ke kecamatan di mana rumah ibadah itu akan didirikan. Kalau nggak cukup lagi boleh ke wali kota di mana rumah ibadah itu didirikan. Kalau nggak cukup lagi sampai di tingkat provinsi. Jadi mobilitas. Kenapa? Karena mobilitas umat beragama itu kan juga cukup untuk di DKI ya. Untuk di DKI itu kan cukup mobile. Jadi orang yang dari Jakarta Selatan bisa saja dia rumah ibadah dia yang gerejanya bisa di Jakarta Utara dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena masing-masing agama punya kekhasan masing-masing. Kadang-kadang mohon maaf kalau bicara tentang agama Nasrani, ada Kristen yang ada aras-aras, dia masuknya aras apa dia akan masuk di gereja di arasnya itu. Tapi kalau di Islam kebetulan yang aras itu sudah tidak terlalu sensitif, sehingga kemudian di satu masjid yang sama Muhammadiyah juga masuk, NU juga masuk, Persis juga masuk, dan imamnya bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa Persis gitu kan. Kalau di Kristen kelihatannya memang masih arasnya PGI ya masuk ke gereja PGI. Nanti arasnya Betel masuk ke Betel gitu, arasnya Baptis masuk ke Baptis gitu. Kalau pendirian gereja, ini kan di banyak tempat tuh banyak menemui masalah ya. Kalau di Jakarta gimana? Nah sebenarnya di semua itu ada masalah, tapi ya selama kita komunikasikan bisa terselesaikan. Ini contoh ada gereja Surya Kasih di Jakarta Timur ya, dan itu sudah katanya 15 tahun nggak keluar rekomendasi dari FKUB-nya, gitu kan? Karena FKUB tidak mengambil keputusan. Kenapa? Karena masyarakat pasti protes. Masyarakat protes. Karena kan di samping 90 pemakai harus ada 60 yang non pengguna tapi dia memberikan dukungan. Ada 60 non pengguna memberikan dukungan. Nah itu yang sering kali sulit itu. Jadi sekali lagi ada 90 pemakai, 60 orang bukan pemakai tapi memberikan dukungan ke situ. Dan itu hanya dalam radius 500 meter dari tempat ibadah itu. Jadi pokoknya di sini ada masjid, di masjid harus ada 60 orang yang tanda tangan yang dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dalam radius 500 meter. Dari masjid itu kiri, kanan, depan, belakang kira-kira begitu. Itu 60. Yang sering kali problem di 60 ini. Di 60. Nah seringkali kemudian yang Kristen itu kenapa sebenarnya yang Kristen yang saya temukan ya banyak masalah itu
Karena tadi itu sistem arasnya itu dan arasnya ke sana, kadang-kadang kemudian aras itu juga ada pendetanya dan lalu kemudian orang fanatik kepada pendetanya, maka kemanapun pendeta dia akan ikut pendeta itu. Nah ketika pendeta belum punya gereja, maka kemudian rumahnya pun nggak dipakai rumah untuk ibadah. Itulah sekali orang masyarakat protes. Jadi bukan soal gerejanya, tapi masyarakat protes. Kenapa? Karena rumah pendeta dijadikan tempat ibadah oleh mereka. Makanya dalam pergub itu juga ada peluang, silakan, tapi diberi izin sementara selama untuk waktu 1 tahun. Habis itu harus dibangunkan gereja. Kalau tapi itu hanya gereja-gereja Kristen, karena gereja Kristen itu kan banyak kan kecil-kecil, banyak gitu. Gereja Kristen. Kalau yang kelompok-kelompok kecil. Ya kalau Katolik kan besar-besar. Karena paroki, sistem paroki dia kan. Iya. Tapi kalau Kristen itu dia kecil-kecil, karena itu tuh satu pendeta dari aras mana, itulah jamaahnya ada 200 orang masuk. Aja kemarin Pak ada seorang pendeta yang minta izin merenov gerejanya, sudah sangat rusak, dan jamaah hanya 120 orang. Jemaahnya 120 orang. 120 orang, dan itu pun dari wilayah kota yang berbeda. Dia Jakarta Utara tapi jamaahnya dari Jakarta Barat, separuhnya Jakarta Barat. Tapi ya nggak ada masalah sih kalau memang semua. Yang penting 60 orang di sekitar itu yang non Kristen dia sudah menyetujui. Ada memberikan dukungan. Oke. Nah itu susah ya? Susah. Sekali beli pada saya kasih tadi, ketika 15 nggak dapat rekomendasi karena 60 orang tadi tidak mau tanda tangan gitu kan? Iya. Saya coba mediasi, kami datang, bla 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 bla, ngobrol. Saya sebenarnya tanya apa sih maunya Bapak? Yang 60 orang ini? Iya, 60 orang itu kan. Kenapa nggak menyetujui gitu? Bukan itu juga, apa sih maunya? Mereka kan Kristen. Mereka perlu rumah ibadah. Kan nggak harus mereka jadi Islam. Kalau memang mereka nggak mau jadi Muslim kan, itu haknya mereka. Ya kan itu kan? Karena la ikraha fid-din kan, ada agama kan udah ada paksaan. Kalau dia memang tetap dari Kristen kan, ya harus kasih untuk rumah ibadah, itu hak asli untuk beribadah soal rumah ibadahnya kan itu kan. Akhirnya kemudian dia mencari argumentasi, boleh lah tapi harus begini-begini. Begini-begini itulah kemudian kita masuk. Begini-begini itu apa? Begini upamanya pendetanya komunikasilah kepada RT RW gitu kan. Kalau nanti RW bikin 17 Agustus mohon pendeta juga berpartisipasi gitu kan. Sekarang malah saya sering perintahkan kepada mereka, mohon maaf ya kalau saya ke gereja, tolong pendeta, saya bilang, ini kalau Idul Adha, gak apa-apa kok Bapak siapkan sapi 1 ekor dan kasih ke sekitar ini kan itu kan. Itu boleh Pak Dede, boleh mereka mau kok sama. Kan gitu kan. Jadi ada 1 ekor sapi dikasih untuk korban dari gereja gitu kan. Itu kan silakan boleh Pak. Boleh itu kan. Penduduk kampung bisa terima korban itu? Mau. Terima mereka mau terima. Jadi sebenarnya alasannya simple ya? Simple as that gitu. Jadi kalau mereka kan sapinya halal gitu kan. Iya. Soal pahala itu urusan dia yang ngasih. Sebenarnya dia punya keyakinan dia punya pahala ya kan pasti keyakinan dia punya pahala kan. Tapi kalau menurut kita tidak boleh jangan urus urusan itu zona keyakinan mereka sebenarnya itu kan. Dan saya di depan pendeta kalau bicara begitu ya pendeta benar Pak Ide gitu. Manggut aja. Jadi sebenarnya komunikasi jadi kadang-kadang tadi itu tokoh-tokoh agamanya tidak bisa menyatu karena tokoh agama sini sudah mulai berkontraksi ya terus. Karena gereja itu juga biasanya pendetanya dari mana datang gitu jauh gitu ya. Iya, memang jauh. Kemudian umat-umatnya juga datang dari tempat yang jauh, bukan penduduk lokal gitu kan. Pasti bukan penduduk lokal, apalagi di Jakarta. Gitu kan. Pasti orang-orang pendatang lah. Jadi sebenarnya penduduk yang 60 orang itu pasti orang Islam ya? Ada orang Islam, boleh kalau gereja Kristen boleh orang Katolik. Ya maksud saya selama ini kan yang sering menemui masalah itu kan pendirian gereja. Gereja kan? Itu yang sering kali berkontraksi itu dari kelompok Muslim karena sering kali mereka kurang bersosialisasi. Oke. Itu aja ya sebenarnya ya? Itu bersosialisasi. Coba dah gereja ngasih sapi 2 ekor itu selesai itu kan?
Artinya bahwa Ya. kan mereka nanya, apa boleh Pak? Lah, sapi itu kan kalau itu kan sapi itu asal dipotong sesuai dengan cara kita kan halal itu dimakan. Itu dengan menyebut nama Allah gitu sesuai keyakinan kita. Nah itu kan dari orang Kristen. Itu soal orang Kristen dia menyumbang sampai kepada kita urusan pahala, urusan keyakinan dia bukan urusan kita gitu kan. Pendetanya ketawa aja gitu. Tapi menurut saya itu kan prinsip beragama kan seperti itu. Betul. Harus kita hormati saja, hargai kan gitu kan. Kuncinya itu. Dari prinsip komunikasi dan kita memang berintegrasi. Dan beberapa pembangunan gereja yang tidak selesai itu yang di Lubang Buaya ada sampai 30 tahun. Ada selesai. Selesai. Anda turun untuk lapangannya? Turun. Apa sih masalahnya? PRT, PRW? Gitu ya? Gitu aja masih PRT gitu. Apa-apanya gitu kan. Kalau kita ngobrol dengan mereka enak ya. Ada beberapa lah, ada 3 atau 4 Oke. Jadi dan ada juga yang masyarakat yang menentang mendiri masjid. Ketika di sebuah komplek mayoritasnya Kristen, Nasrani, umpamanya atau mayoritas non Muslim lah ya. Mereka RT-nya juga mereka, maka RT tidak mengizinkan ada masjid di situ. Gitu kan. Di mana itu? Di Jakarta di mana? Di Jakarta itu di Meruya, itu sekitar Jakarta. Di Meruya? Meruya, Jakarta Barat berbatasan dengan. Oke. Apa? Terus solusinya gimana? Itu pertama gini, itu tempat yang disediakan oleh developernya itu hanya 300 meter, 350 meter untuk semua agama. Jadi hanya dapat satu agama 50 meter. Muslim nggak cukup 50 meter untuk bikin sholat masjid kan, karena ingin jumatan di situ. Karena jemaah Muslimnya banyak. Ini perumahan ceritanya? Di perumahan. Oke, terus? Akhirnya kemudian dia mengincer itu pasum itu ada taman. Kan pasum nggak boleh dipakai kan, nggak boleh dijadikan pasos kan kalau pasum kan. Tapi kemudian saya bilang kalau soal pasum bukan wilayah saya, wilayah KOB bukan wilayah itu. Tapi kalau memang mau mendapatkan pasum ya silakan pasum kita masuk ke provinsi, masuk ke pengelola daerah lah, ke wali kota atau kepada Pak Gubernur. Akhirnya didiskusi oleh Pak Gubernur diberikan konsesi nyewa selama 2-3 tahun. Apa ini masjid nyewa? Nyewa lahan pasum. Oke. Ke gubernur, ke Pemda. Ya. Ke Pemda, sewa di situ. Lalu kemudian begitu dapat sewa dari situ, lalu kemudian ketika ingin mendirikan, saya kan udah selesai semua proses, sudah oke kan? Udah oke. Semua proses sudah oke. Ada yang kurang nih. Pendukungnya kurang gitu kan. Nah, itu di situ mulai pendukungnya kurang karena orang-orang dari non muslim tidak banyak yang tidak setuju kan. Kami turun tanya kepada orang Kristen. Yang turun bukan saya tapi pendeta dan romo dari Katolik. Akhirnya mereka mau kan. Mereka mau tanda tangan begitu. Anda turun bersama romo dan pendeta. Oke. Romo dan pendeta yang ngomong kepada mereka yang non muslim tadi gitu kan. Akhirnya kemudian mereka mau dan mereka paham, mereka tanda tangan dapatlah pendukung 60. Selesai dapat rekomendasi. Tapi begitu kita mau mulai bangun mereka bikin aksi lagi. Apalagi saya bilang kan gitu. Kan ini semua udah proses ada izin segala macam kan. Segala macam gitu kan. Akhirnya kemudian kita mulai di situ. Lalu kemudian peletakan batu pertama itu nggak dibangun. Peletakan batu pertama gitu kan. Batu pertama akhirnya bersama-sama dengan Pemda, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat situ, bersama-sama dengan KOB memindahkan lokasi dari pasum kepada fasilitas untuk pendidikan. Di situ juga ada. Untuk jadi TPD itu dikasih kepada masjid. Akhirnya dapat di situ. Dan selesai dibangun. Selesai. Jadi masjid. Nyewa bukan itu? Enggak karena di fasilitas pendidikan. Oke. Kalau pasum disewa, kalau fasilitas pendidikan bukan punya Pemda, pasos itu kan. Oke.
Tapi itu pendidikan tapi masjid juga gitu. Pendidikan itu dunia. Oh dunia. Pendidikan itu pendidikan keagamaan ini, bukan untuk SD SMP bukan. Difungsikan sebagai masjid juga. Sebagai masjid itu sama aja. Orang itu keberatan nggak? Orang-orang Nggak ada yang keberatan. Akhirnya sekarang jalan. Yang penting taman jangan sampai kena itu aja karena mereka butuh taman sebenarnya. Di taman yang saya tebang pohon yang saya ditebang itu aja. Kalau taman kan mereka bisa jalan pagi. Kalau ada kusir kan nggak bisa jalan pagi. Gitu, muter-muter taman gitu. Ya. Kang, kalau di tempat lain itu saya nggak tahu persis ya. Itu beberapa gereja tuh susah sekali dapat izin itu. Apa sih masalahnya? Paling dapat izin itu susah itu karena tadi itu 60 pendukung itu. Karena kalau 60 pendukung itu nasional itu. Jadi itu persyaratan dari sebutnya PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri. Nomor 98 tahun 2006. Itu 90-60 itu dari PBN dan itu seluruh Indonesia sama aturan. Yang seringkali problem itu di 60 itu. 60 pendukung yang non pengguna. Oke. Itu yang sulit. Tapi kemudian yang kedua juga tadi karena ada pendeta yang jamaahnya di situ nggak ada gitu kan, bikin juga dia gereja di situ padahal jamaahnya nggak cukup 90. Maka kemudian itu seringkali cukup 90 orang. Nggak cukup. Kalau nggak cukup 90 kan nanti pasti orang protes. Artinya di situ nggak ada jemaat kan, nggak ada orang, kenapa dibikin rumah ibadah gitu. Ini 90 orang ini emang pengguna. Apa namanya nggak bisa ditawar ini? Nggak bisa ditawar. 90 itu udah 90 itu banyak untuk pengunjung gereja itu? Banyak. Banyak ya? Banyak. 90 itu harus ada pengguna 90 orang itu nggak bisa ditawar secara 90. Tapi gaya komunikasi ngasih sapi segala macam apa nggak dipraktekkan di sana gitu di tempat-tempat? Nggak tahu kalau daerah-daerah mungkin kan juga kapasitas masing-masing daerah juga kan beda-beda juga. Beda-beda berkomunikasi kepada masyarakat. Oke. Pemahaman keagamaan juga izin beda-beda. Rumah ibadah itu nggak ditentukan sama FKUB sama sekali. Bukan. Kita ngasih solusi. Kita hanya ngasih rekomendasi dan solusi. Bahwa kalau kita dibangun rumah ibadah sini, ini masyarakat pengunanya terpenuhi hak asasinya dan masyarakat pendukung sekitarnya tidak akan mengganggu. Gitu ya. Tidak akan mengganggu. Dan luar biasa muslim Betawi, muslim Jakarta ya, muslim Jakarta itu tidak hanya Bansar yang suka membantu di malam Natal ya, tapi masyarakat lain pun itu kalau gerejanya nggak punya halaman parkir, kadang-kadang dia menyediakan lahan-lahan sebelahnya itu yang mereka punya untuk dijadikan parkir kalau hari-hari ibadah itu. Hari-hari ibadah mereka. Rata-rata begitu. Di mana-mana ya? Di mana-mana itu. Jadi sangat-sangat baik memang mereka itu. Gitu ya? Sangat baik. Tapi memang itu dia. Kalau kemudian merasa dilewati, ya. Atau keluar marahnya ya. Keluar berkontraksi gitu. Ya. Tapi sebenarnya masalah sederhana itu. Justru masalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi ya. Apalagi sekarang mau musim Idul Adha, apalagi musimnya ya. Iya. Itu. Dan Idul Adha kalau di sebelah ada orang-orang yang non Muslim, saya bilang dikasih aja. Jangan karena ini Idul Adha semua sahihnya orang Islam aja yang dikasih. Kalau orang non Muslim kalau dia merasa layak untuk kasih aja. Iya. Saya gitu. Ya. Itu saya orang Islam juga begitu. Padahal apa itu kita yang ngasih berpahala. Karena yang ngasih pada orang yang mustahik kan dia sama-sama makhluk Allah kok. Kalau sejauh ini, Kang, yang paling susah, yang pernah dihadapi apa sih? Selama 3 tahun ini. Yang paling susah itu adalah memang masalah yang sudah sangat lama dan sangat complicated itu tentang pembangunan rumah ibadah. Hanya pembangunan rumah ibadah. Kalau soal konflik sosial itu kan nyaris tidak pernah terdengar dan tidak pernah jadi masalah gitu kan. Tidak pernah jadi masalah. Tapi yang paling berat itu adalah pembangunan rumah ibadah. Di pembangunan rumah ibadah
Kalau terus salah satu di Jakarta Barat ya, Jakarta Barat memang perkampungan yang padat itu, perkampungan padat, tapi memang mereka punya lahan, ada juga dan juga mereka punya jamaah, punya orang gitu kan, punya jamaah. Cuman kemudian lahan-lahan yang teraneksasi itu memang dari penguasa lokal yang dia memang Muslim gitu kan. Jadi awalnya lahan itu ya yang Muslim itu tetap menjual daripada ke gereja, tapi begitu gereja membangun gereja, mereka jadi marah gitu. Mereka yang jual juga sebenarnya kan. Tapi kan, mungkin waktu akadnya bukan untuk gereja. Ya, tapi kan tidak boleh juga kita menjual untuk mengikat pada. Boleh saya akan jual tapi hanya untuk ini kan. Tidak boleh juga. Kalau terserah yang beli kan. Gitu. Terserah yang beli. Lalu kemudian diisukan bahwa itu akan dibikin gereja terbesar di Asia Tenggara. Padahal di mana itu? Tidak di mana itu, di Jakarta Barat itu. Jakarta Barat. Jakarta Barat sampai kami berkali-kali turun ke sana. Turun ke MUI-nya, turun ke masyarakatnya, turun ke jamaahnya gitu kan. Ya. Tapi akhirnya kemudian mereka paham. Jadi yang paling sering ditemui itu adalah soal rumah ibadah. Soal rumah ibadah, khususnya gereja ya. Gereja. Kalau agama lain? Nggak ada. Kalau nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Yang problem kedua karena zaman Soeharto itu agak sedikit ini ya. Jadi Konghucu waktu itu oleh Orde Baru digabung ke Buddha. Ya. Nah sehingga rumah ibadahnya menyatu di vihara. Ya. Kalau mereka kan punya kelenteng. Begitu Gus Dur memisah lagi tahun 2000 dipisah agama Konghucu kembali sebagai agama yang diakui negara sesuai dengan PNPS nomor 1 tahun 65, maka vihara-vihara yang memang tadinya itu kelenteng itu diminta kembali oleh Konghucu, tapi orang Buddha nggak mau kasih. Konflik juga kan itu? Itu konflik, tapi tidak sampai di kami. Tidak sampai di FKUB? Tidak sampai di FKUB. Tapi di mana itu? Tapi seperti di Petak 9, itu terjadi, tapi kemudian selesai di antara mereka. Oh gitu. Ini kan masalah properti kan? Masalah properti. Dan akhirnya kemudian saya dengar, jadi ketika mereka menyampaikan pada salah satu pengurus menyampaikan di kami diskusikan. Tapi tidak secara resmi minta ini diselesaikan oleh kami, enggak. Tapi mereka menyampaikan masalah-masalahnya, lalu kami diskusikan. Saya bilang bisa enggak islah di antara kedua ini. Terserah bagaimana caranya, apakah kita bikinkan yang lain untuk kelenteng atau bagaimana. Tapi akhirnya mereka bisa menyelesaikan sendiri. Oke. Dan itu sama-sama dari etik yang sama. Oke. Rata-rata. Kalau internal umat Islam sendiri gimana? Misalnya orang Ahmadiyah pengen. Nah di internal umat Islam ini kebetulan sampai selama 3 tahun ini Ahmadiyah kan tidak pernah jadi gini, problem di kita itu kan ada fatwa MUI bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Not Islam. Okay. Itu kan. Betul. Tapi ritualitasnya kan seperti Islam kan itu kan. Lalu kemudian ketika mereka itu juga ingin beribadah dan rumah ibadahnya kan mereka masjid juga. Iya. Nah, yang salah itu kan ketika masyarakat bertindak seperti di Tebet dulu kan. Tapi zaman sampai 3 tahun terakhir itu tidak pernah ada. Tidak pernah ya? Tidak pernah ada. Syiah juga nggak pernah muncul. Syiah juga. Jadi ya saya di FKUB ya akhirnya kemudian nyaman. Tapi ya teman-teman Kristen merasa wah, pada datang pasti damai gitu. Selesai gitu ya? Pasti damai gitu kan. Bukan selesai tapi damai gitu kan. Damai ya? Yang Islam juga begitu. Jadi yang berkontraksi kita datang. Ya. Karena kita datang untuk memediasi. Mediasi. Padahal saya kan tahu jadi di Jajang bahwa saya tidak pernah belajar ilmu komunikasi ya, tapi gitu ada kemudian memediasi mereka kan. Ya. Jadi dulu kan di pesantren belajar mediasi juga kan? Ya, ada belajar munazarah mudzakarah. Iya. Ini kan. Oke. Selama di FKUB ya, tentu keluar masuk gereja, keluar masuk kelenteng gitu ya.
Pasti sering ya? Nah ini, jadi gini kami sampaikan kepada majelis-majelis agama, tolong saya bilang gereja di bulan-bulan Ramadan kalau ada kesempatan bikin buka bersama di gereja dan undang umat Islam di sekitar gereja. Gitu. Dan mereka bikin. Yang buka bersama kita. Dan mereka kan nggak puasa. Tapi mereka nyiapkan hidangan. Gitu kan. Nyiapkan hidangan. Nah ketika mereka ngumpul, biasanya nanti kalau dari Kristen pendeta gereja memberitahu, jadi ada sekitar 100 orang Muslim yang mau ke gereja, yang mau buka bersama di gereja. Oke, saya datang. Jadi katedral juga bahkan kalau katedral itu setiap tahun dia mengundang masyarakat di sekitar katedral untuk buka bersama di situ. Nah maka kemudian uskup agungnya, uskup Kardinal Suharyonya itu selalu minta Pak Ade aja yang menceramahi mereka, Pak Ade kata kalau Ceramah siapa nih? Ceramah umat Islam yang buka bersama di katedral gitu. Jadi akhirnya kemudian saya pidato di katedral. Begitu lihat Pak Ade kok pidato di katedral, kan mimbarnya mimbar katedral tapi bukan mimbar ini di dalam gereja ya? Di dalam katedral gereja, tapi di hall di mana orang di situ juga selalu menjadi public area gitu kan. Di situ dan saya pidato di situ, tapi pidato saya di situ bicara kepada umat Islam yang ikut buka puasa bersama situ. Tapi juga ya audiens kita kan para suster juga, para romo juga gitu kan. Maka kemudian sekaligus kita membawa pesan, tapi di situ tidak akan pesan agama, saya bisa pesan kedamaian. Bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bisa saling mengapresiasi satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang beragama berbeda itu bukan untuk kita musuhi gitu. Tapi untuk kita pertama mengakui bahwa dia memang punya keyakinan yang berbeda dan menerima sebagai bagian dari saudara sebangsa kita. Kemudian yang berikutnya, bisa nggak kita menghargai mereka ketika mereka mengamalkan agamanya gitu deh. Itu yang sering sampaikan. Jadi kalau saya seringkali contohkan kalau saya sebagai seorang Muslim dan saya taat melaksanakan keislaman saya, maka Romo Suharyo ya mengapresiasi saya sebagai seorang Muslim yang taat gitu. Kan itu menarik gitu. Buat saya itu kan bagus. Dan itu saya kira tidak menyalahi agama. Agama kan hanya lakum dinukum walidin selesai gitu kan. Tapi kita ketika lakum dinukum tidak hanya mengiyakan tapi juga mengapresiasi gitu. Karena kalau dia beragama dan baik pasti tidak akan mengganggu agama orang lain. Itu jadi akhirnya kemudian saya seringkali mengawal umat kita yang ada di gereja itu yang memang ketika mereka melaksanakan upacara agamanya gitu, kayak buka puasa kan acara Muslim. Kalau sebaliknya orang Kristen diundang ke acara orang Islam gitu. Ada di halal bihalal. Halal bihalal ada di Islamic Center saya bikin. Jadi yang bikin MUI, yang halal bihalal yang bikin MUI, orang Kristen masuk gitu, tapi tidak di hall masjidnya. Di hall yang lain yang memang sebagai common area. Di common areanya gitu kan. Halal bihalal biasa. Jadi semua agama biasa, di kelenteng juga biasa, di kelenteng biasa, di vihara biasa. Karena keluar masuk kelenteng biasa ya. Kelenteng, vihara, pura, gereja, masjid apalagi biasa. Tadinya merasa gimana pertama kali? Awalnya nervous. Nervous pidato di gereja nervous. Tapi kemudian ya lama biasa aja. Karena awalnya juga yang paling pertama itu kan memang mendampingi Pak Gubernur ketika di malam Natal. Kan ke beberapa gereja belum menghadiri Natal sebagai gubernur dan saya kadang-kadang mendampingi beliau dan kadang-kadang saya disuruh oleh Pak Gubernur untuk menyampaikan pidatonya selamat Natal kepada mereka. Maka saya selalu mengucapkan selamat merayakan Natal gitu kan. Selamat Natal. Selamat merayakan Natal. Natalnya itu kan. Karena dia punya Natal kan. Oke. Dan merayakan Natalnya kan gitu kan. Bagi kita kan itu bagi saya hak-hak saja itu kan. Kadang-kadang kan orang berpikir
Anda sudah terganggu iman Anda. Imanannya terganggu nih. Gitu. Imannya udah nggak beres. Jadi kuncinya sederhana aja ya, kerukunan beragama itu ya. Kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu ya kuncinya komunikasi. Komunikasi ya. Dan saya kira kita perlu ini Pak Ejang, bahwa untuk sekolah kan ada 5 variabel kerukunan itu. Yang variabel yang kelima itu kan kerjasama. Variabel kelima yang pertama itu mengakui, kemudian yang kedua itu menghargai, kemudian yang ketiga itu kemudian bersetara gitu, bersetara kan. Lalu kemudian nanti terakhir itu adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi itu masyarakat Jakarta paling tinggi indeksnya di Indonesia. Berkolaborasi. Tentang kolaborasi. Antar umat beragama nih. Antar umat beragama. Kolaborasinya dalam kolaborasi bisnis umpamanya. Jadi mereka itu kalau ada punya seseorang punya investor punya modal bikin usaha kecil apa kayak gitu kan. Itu mereka tidak mempersoalkan agama untuk menjadi orang untuk bekerja sama di situ, untuk bekerja di situ. Mereka pokoknya gini, seorang Cina beragama Buddha atau beragama Katolik, lalu kemudian dia punya investasi, dia butuh orang pegawai yang melamar orang Islam, dia terima. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya dalam konteks ini sangat baik untuk indeksnya untuk masyarakat Jakarta ini. Yang agak problem hanya dalam aspek ketika orang merayakan agamanya di komplek perumahannya. Itu seringkali agak terkendala, khususnya ketika orang mau Natal di kompleknya. Komplek perumahan. Merayakan agama di komplek perumahan. Ya. Tapi biasanya untuk Natal yang berkontraksi itu yang Muslim. Tapi kalau Maulid Nabi di Muslim kan jalan terus. Jalan terus kan. Setiap komplek kan jalan Maulid Nabi, Isra Mi'raj kan jalan terus. Di rumah. Di komplek perumahan. Iya. Komplek perumahan. Sementara orang Kristen? Orang Kristen membuat Natal di situ nggak boleh. Seringkali berkontraksi. Iya. Dan kemudian bukan berkontraksi, sebenarnya ketika ditanya oleh surveyor, mereka masih nolak. Agak susah itu ya? Agak susah. Jadi mereka masih nolak orang melakukan perayaan keagamaan di kompleknya. Iya. Jadi hasil survei itu mereka masih keberatan. Itu yang sekarang kita sedang kampanyekan. Gimana kampanyenya? Kampanye kepada masyarakat kita, khususnya kepada tokoh-tokoh agama, jangan sampai kemudian yang kami target grup kampanye kita kan kepada orang yang punya mic. Punya mic miking. Oh, mic. Yang punya mic tiap minggu kan khotib. Oke. Khotib, pendeta itu loh. Pendeta kan punya mic tiap minggu. Iya. Kalau lurah kan nggak punya mic tiap minggu. Yang punya mic tiap minggu kan khotib sama pendeta. Maka tolong ini, maka kita kampanye pada pendeta, kepada romo-romo dan juga kepada para khotib ini. Kalau pendeta itu kan kalau di Hindu aja yang budaya khusus karena dia namanya pedande. Kalau Hindu itu kan sangat tidak eksklusif, tapi masyarakatnya kecil kan, jadi tidak dan dia ya tidak ekstensif keluar. Dan juga di dalam juga ketika orang masuk dia seringkali dia sangat permisif gitu. Baik Pak Dede, untuk penutup nih, closing statement, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umat beragama? Kepada masyarakat, pertama kita sebagai tokoh agama, ya mari kita melaksanakan agama kita secara fanatis. Laksanakan agama secara fanatis untuk pelaksanaan internal kita kan. Tidak boleh kita terganggu oleh apapun. Tapi kemudian juga ketika berhadapan dengan yang agama yang berbeda, kita jangan kemudian bersikap fanatis juga gitu dengan itu. Artinya kita harus menghargai mereka. Harus menghargai. Jadi harus sikap tolerance kepada mereka yang berbeda, baik berbeda dalam school of religion kita di dalam internal agama, maupun juga agama-agama yang penganut agama yang berbeda dari kita. Harus bersikap toleransi karena itulah Indonesia. Indonesia itu kan negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya.
Baiklah, Prof. Dede Rosada, Ya, terima kasih atas sama-sama. obrolan singkatnya ya. Ya, Jadi rupanya kerukunan umat beragama itu kuncinya sederhana aja. Komunikasi. Harus saling ketemu, saling ngobrol dan seterusnya gitu. Orang Kristen mengundang orang Islam, ya kan? Orang Islam mengundang orang Kristen atau umat yang lain. Itu yang dilakukan Pak Dede di organisasi FKUP. Demikian obrol-obrol kita dalam Jajang Jarum Channel. Sekali lagi terima kasih Prof. Dede Rosada. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.